Halo Sobat Kreatif, balik lagi di channel Agus Janar. Masih bersama saya Made Oplas Manusia dengan Operasi Plastik. Kita di acara Lihat-lihat Yo episode Membuat Ekoenzim. Baik Sobat Kreatif, apa kabar nih? Ya lama nggak ketemu dengan Made Oplas. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini Made Oplas ingin berbagi konten ya, cara membuat ekoenzim ya. Ekoenzim. Jadi belakangan ini di daerah Made Oplas nih sedang viral ya, marak orang-orang membuat ekoenzim. Apa sih ekoenzim ya? Kenapa kita harus membuat ekoenzim ya? Jadi perlu kalian ketahui, salah satu cara untuk menyelamatkan sampah adalah dengan cara membuat ekoenzim ya. Ekoenzim itu adalah sebuah cairan atau enzim yang dibuat dari lingkungan berupa sampah organik, buah, sayur dan lain-lainnya ya. Jadi ekoenzim ini ternyata memiliki banyak manfaat ya. Dan hari ini Made Oplas kita akan sama-sama membuat ekoenzim, apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap tonton video ini sampai habis. Langsung saja. Baik, jadi ada banyak cara untuk mengolah sampah organik ya. Jadi ada sampah organik, anorganik, B3 dan lain sebagainya. Khusus untuk sampah organik, sampah yang paling banyak ada di muka bumi ini, kalau di Bali itu 60% sebenarnya sampahnya itulah sampah organik ya. Jadi yang berasal dari rumah tangga dan juga di sekitar kita ya. Jadi sampah organik berupa sampah sayur, sampah buah, itu sebenarnya kita bisa manfaatkan menjadi ekoenzim. Jadi ekoenzim itu adalah sebuah terobosan yang dibuat dengan cara membuatnya dengan cara menggunakan formula 1:310. Apa itu 1:310 ya? Jadi satu porsi itu penggunaan molase atau gula aren ya. Jadi untuk membangkitkan enzim bakteri-bakteri baik dalam sampah tersebut, kita perlu bantuan molase ya. Kemudian 3 porsi itu merupakan sampah organik yang sudah kita bersihkan dan kita cacah. Kemudian 10 porsi adalah air. Jadi air yang digunakan kalau bisa air yang langsung ya, tidak mengandung bahan kimia, kaplurit dan lain sebagainya. Kalau bisa air hujan, air sungai, air AC boleh. Kalaupun air pump kita harus diangkat selama 1 hari ya. Oke, hari ini kita sudah ada beberapa peralatan dan bahan yang harus kalian siapkan di rumah. Yang pertama tentunya sampah organik ya. Di sini Made Oplas sudah dapat sampah buah, bunga, sayur ya, karena kan di Bali itu kita punya banyak kegiatan keagamaan yang menggunakan bunga dan buah. Jadi kalian bisa mendapatkan sampah buah itu dari hasil kegiatan keagamaannya. Kayak kemarin Sugian Bali, Sugian Jawa, ini lumayan nih Made Oplas dapat sampah organik buah ya dan bunga-bungaan ya. Kemudian Made Oplas sudah siapkan juga 1 kilo molase. Jadi ini dari tebu ya. Jadi kalau bisa pakai gula aren dari tebu juga ya. Kemudian di sini kita sudah siapkan tempat menampung ekoenzimnya. Jadi ekoenzim ini kita fermentasikan selama 3 bulan ya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang terbaik, berikut dengan penggunaan dan pemanfaatannya harus dibiarkan fermentasikan selama 3 bulan ya. Kemudian kita sudah ada timbangan, karena kita untuk mengukur 1:310 itu, jadi harus pakai timbangan dan juga gelas ukur ya. Kemudian bagaimana cara membuatnya ya. Jadi kalian siapkan pisau, lakas atau apa terserah.
Ini sampah organiknya ini kita harus cacah ya biar bisa dimasukkan ke dalam penampungan ekoenzim ini ya. Dan sampah yang digunakan juga sampah organik harus lihat-lihat, jangan sampai yang mengandung lemak, kemudian yang busuk. Jadi kalau bisa kulit buah isinya juga nggak apa-apa ya, yang penting sesuai dengan porsi dan bersih ya. Di sini kita sudah ada buah jeruk ya, ini buah jeruk khusus padi oplas dapatkan di pasar ya. Sebenarnya di pasar juga banyak menghasilkan sampah organik dari sisa-sisa pedagang itu yang busuk, yang reject ya. Jadi ini kita dapat 2 kresek sampah buah jeruk ya. Dan jeruk salah satu bahan yang sangat bagus sekali ya, karena wanginya bagus, apalagi nanas ya. Oke, langsung saja kita praktek. Yang pertama kita harus cacah sampah organik yang kita miliki ya. Oke, jadi ini ada beberapa kulit pisang, kita potong-potong. Kalau kotor kalian bisa bersihkan dulu ya. Kemudian yang busuk-busuk kita sampingkan. Kalian bisa gunakan jadi pupuk organik cair ya, dimasukkan ke komposter ya. Nah, di belakang saya ini sudah ada tong kosong nyaring kucingnya. Jadi belum berisi ekoenzim, maunya Madi Oplas membuat ekoenzim dalam jumlah yang besar ya. Untuk sementara kita akan coba menggunakan 1 galon persiapan ekoenzim. Jadi kita gunakan 1 kilo molase, 3 kilo cacahan sampah organik buah dan bunga sayur, kemudian 10 liter air ya. Sampah-sampah yang sudah kalian potong-potong bisa dimasukkan ke ini, nanti kita ukur biar benar 3 kilo ya. Ya, semakin banyak campuran buahnya beragam semakin bagus ya. Yang paling bagus itu berisi daun kulit-kulit yang wangi ya, seperti nanas, jeruk, ini selain ini ada salak juga. Ada namanya istilahnya apa namanya, klasik enzim ya. Ibu, Ali Ibu, Ibu, Ali.
tamu ini ya. Bu, banyak titipan. Miliknya Satya. Ini ada gini juga sampah bunga juga bagus sekali untuk ada buah anggur juga ya, saladnya kita tambah lagi ya. Wajahnya nih usut ya. Jadi kegiatannya seru banget ya. Kita bermain sampah tapi membuat sesuatu yang berguna ya. Ecoenzym ini bisa kalian gunakan sebagai di musim pandemi seperti sekarang, bisa sebagai hand sanitizer ya, disinfektan juga bisa. Tapi syarat utamanya harus difermentasikan selama 3 bulan ya. Ini kita dapatkan sampah yang bagus karena ini kebanyakan sampah jeruk, buah, kemudian bunga-bunga juga bisa ya. Nah ini ada apel juga. Ini kalau tidak dimanfaatkan dengan baik ini bisa kasihan ya. Apalagi di Bali itu setiap habis hari raya besar pasti sampah organiknya banyak ya. Di sanggah-sanggah, di pura-pura itu pasti terlantar begitu saja ya. Kalau kita semua bersama-sama membuat ecoenzym atau komposter, biopori pasti akan berguna ya. Ini kita dapat sampah apel. Kulit jeruk paling bagus ya. Isinya juga bisa ya. Buat kalian di rumah tangga, di rumah-rumah, kalau bisa di dapurnya itu ditaruh satu tempat khusus sampah organik, satu khusus sampah plastik ya. Ini ada buah pisang juga ya. Ini yang reject kita bisa taruh di komposter ya. Ini kita sudah punya ya. Kita target 3 kilo dulu, 10 liter sama 1 kilogram beras ya. Nah, ini lucu ya, warnanya kuning, warna-warni.
sampah wah ini juga sabun. Ini ada jeruk. Jadi di House of Creativity kita punya semua ya. Jadi karena Madeoplas juga tidak hanya bermain plastik, sampah plastik, karena Madeoplas juga pendiri Yayasan Sahabat Bumi Bali ya ini. Jadi biar bisa kita menjadi contoh lah ya, tidak hanya kita mencontohkan, memberitahukan ke masyarakat ini solusi, tapi nggak ada apa kan sama dengan bohong ya. Jadi kita di rumah harus mencontohkan, menjadi pionir, menjadi contoh. Di rumah House of Creativity kita punya lubang resapan biopori, kemudian komposter kita punya, kemudian kita mengolah sampah plastik jadi wajah plastik ya, topeng plastik, dan juga kita membuat ekoenzim juga ya. Biar lengkap ya, jadi walaupun tidak untuk umum kita bisa gunakan untuk keluarga ya. Ini sampah-sampah bunganya ini bagus sekali juga ya. Ada apa lagi? Ada anggur. Ini kayak buat es campur aja ya. Kita coba timbang ya. Belum 3 kilo. Kita tambah lagi. Kita masukkan sampah anggur ya. Pisang hijau. Di ekoenzim ini juga bisa membuat pembersih piring, pembersih WC juga bisa ya. Yang paling keren itu buat pupuk organik ya. Jadi buat kalian punya tanaman buah di rumah, tanaman, jadi pupuknya bisa pakai cairan ekoenzim ya. Bedanya itu sangat mencolok ya. Jadi tanaman yang diberikan gizi ekoenzim itu biasanya lebih besar buahnya, rasanya juga lebih manis ya, karena ini tidak mengandung zat kimia ya, ini murni dari organik. Ada sampah jambu juga, jangan pakai yang busuk-busuk ya, apalagi kalau buat klasik enzim ya. Jadi harus yang bersih, dibersihkan lah ya.
kita coba timbang lagi. Masih belum. Ternyata banyak juga ya coba ya. Kita ambil sampah kulit jeruk. Kulit jeruk kita banyakin ya, biar wangi. Jeruk yang masih bagus bisa dimasukkan isinya. Seperti ini. Kalau kalian buat yang 1,5 liter itu kasihan ya, karena kan ini difermentasikannya lama ya, jadi 3 bulan, jadi ngalah ganti itu loh. Jadi sekalian buat yang besar ya seperti ini. Nanti setelah galungan Madioplas mau buat enzim perbandingan 10 kg molase, 30 sampah organik, dan 100 liter air ya. Jadi biar nanti kita panen banyak, kita bisa gunakan untuk berbagai macam kebutuhan ya. Ini Madioplas namanya pakai pupuk tanaman ya. Sekalian kita buat ya. Kita coba 2 kilo aja dulu ya, ini kurang. Oh lagi dikit. Pisang lagi kita masukkan. Nah, ini ada sampah mangga, kita isi buah mangga juga ya. Nah, seru juga ya kalau bisa isi bermacam-macam buah ya. Saya sih sampah lagi. Ya, oke. Saya tambah sampah bunga lagi ya. Ada bunga. Kulit jeruk lagi. Ya, kita sudah mau 3 kilo ya, ini lumayan lama juga gitu. Kita harus sama-sama buatnya biar cepat selesai ya.
coba kita timbang lagi. Lagi dua buah pakai buah. Oke, kita sudah mau 3 kilo ya. Isinya yang bagus-bagus masih bisa diginikan juga ya. Oke, sahabat kreatif, kita sudah memotong ya banyak buah. Sekarang kita coba timbang ya. Keasikan motong ini dah ya. Jadi kita hari ini akan membuat ekoenzim dengan perbandingan 1:3:10. 1 kilo molase, kita sudah siapkan 1 kilo gula aren atau molase. Kemudian 3 kilo, kita coba cek ya, ini timbangannya 3 kilo ya. Ya, 3 kilo. Kemudian kita sediakan 10 liter air ya. Itu karena kita sudah lengkap alat kita dan juga bahannya. Satu, kita masukkan semuanya ke sini ya. Kalian bisa acak ya, bisa memasukkan buahnya dulu, boleh. Aduh. Ya, ini kenapa dipotong kecil-kecil, karena kita menggunakan media galon air, jadi biar bisa masuk ke sini ya. Jadi galon air ini kurang lebih isinya 19 liter kalau nggak salah ya. Jadi kalian harus cari tempat ekoenzim yang memuat perbandingan 1:3:10 ya. 1 kilo bukan berarti minimal 1 kilo. Jadi bisa setengah kilo kali 1,5 kilogram cacahan buah ya. Oke sobat kreatif, jadi 3 bahan ini saja yang kita gunakan untuk membuat ekoenzim. 1 kilo molase, ini ada molase 1 kilo, kalian bisa gunakan gula aren juga bisa. Kemudian 3 kilo, ingat ini ya, 3 kilo buah, cacahan buah, kulit buah, sayur, bunga, dan juga galon ukuran 10 liter air ya. Jadi nanti akan difermentasikan selama 3 bulan teman-teman ya. Harus 3 bulan karena biar mendapatkan enzim yang sangat bagus untuk kebutuhan kalian ya. Jadi ekoenzim ini kalian bisa manfaatkan untuk kebutuhan di rumah seperti mencuci piring, mencuci wastafel, toilet, kemudian bisa digunakan untuk disinfektan juga, hand sanitizer. Keramas juga bisa ini untuk keramas, dan untuk pertanian perkebunan bisa ya. Jadi ini cairan ekoenzim ini bagus sekali untuk pupuk cair ya. Kalau kalian punya buah pohon mangga, pohon buah, jadi buktikan perbedaan penggunaan pupuk kimia dan juga pupuk organik ekoenzim ini, pasti buahnya lebih besar, kemudian rasanya lebih manis ya. Jadi di daerah kami sudah membuktikan ya, jambu kristal itu terasa lebih manis dibandingkan dengan menggunakan pupuk kimia ya. Kemudian terong juga, terong yang biasanya kecil, penggunaan ekoenzim bisa buahnya bisa besar ya. Oke, kalian harus coba di rumah karena kita semua menghasilkan sampah di rumah ya. Jadi 60% sampah yang ada itu berasal dari rumah tangga, yaitu sampah organik dan juga sampah plastik.
Di salah satunya kita bisa buat menjadi ekoenzim ya. Ya. Oke, jadi setelah nanti kita campur, itu kalian harus isi tanggal pembuatan dan tanggal panen ya, karena penting sekali. Dan juga ingatkan di handphone kalian biar nanti 3 bulan itu biar langsung dipanen. Dan ini akan mengeluarkan uap ya, jadi biar kalian harus buka setiap hari tutupnya biar tidak meledak ya, karena ini kan fermentasi itu identik dengan penguapan. Ada zat alkoholnya, uap airnya, jadi setiap hari secara rutin harus dibuka kemudian ditutup lagi. Kalau bisa dilubangi juga sedikit boleh ya. Pakai galon ya, jadi pakai ember juga bisa, gentong juga bisa. Dan saran saya sih jangan buat yang sedikit ya, buat nyoba-nyoba 1,5 liter botol plastik aqua contohnya, itu kasihan 3 bulan cuma dapat 1,5 liter, jadi mending buat banyak ya. Oke sobat kreatif, jadi kita sudah memasukkan 3 kilo cacahan sampah organik ke dalam galon ini. Sekarang kita lanjutkan dengan menuangkan 1 kg molase ya. Jadi molase ini adalah membantu mengaktifkan enzim yang baik di dalam ini. Kemudian kita buka, kita masukkan ke sini. Ya. Kalian bisa gunakan cacahan atau irisan gula aren ya. Jadi untuk membuat ini. Biasanya ekoenzim itu warnanya coklat ya. Setelah difermentasi 3 bulan. Ya, seperti ini. Ya, sekarang kita sudah memasukkan 1 kg molase. Selanjutnya kita akan masukkan 10 liter ya. Jadi kita pakai air PDAM. Ya. Ini ada gelas ukur ukuran 1 liter. Kita tuangkan sebanyak 2 kali ya. Kecil aja. Naikkan lagi. Oh, sini gini. Begini. Begini. Oh. Ya. Ya, ini kita satu lagi. Ya. 1 liter. Duduk
Buat ini. Lagi. Lihat yang apa? Buat dengan videonya. Ya, ini 2 liter. Ya, selanjutnya oh, ya. 3 liter. Ya. 4 liter. Lima liter. Enam liter. Tujuh liter. Delapan liter. Sembilan liter. Ya, ini sekarang kita air terakhir ya, 10 liter. Oke, ya. Oke, jadi akhirnya kita selesai juga membuat equenzim menggunakan 1 kilo molase, kemudian 3 kg cacahan sampah organik buah, sayur dan bunga, kemudian 10 liter air mineral ya. Dan selanjutnya kita akan berikan tanggal pembuatan dan panen. Kemudian kita tutup, kita taruh di tempat yang sejuk ya, jangan ditaruh di tempat yang panas, jadi taruh di tempat yang sejuk saja ya. Dan semoga tontonan ini bermanfaat, dan equenzim itu solusi dari pengelolaan sampah organik kalian dan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Mari kita menjaga bumi ini dengan menyelamatkan sampah yang kita hasilkan ya. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe yang belum ya. Dan selanjutnya Madi Oplas akan tetap membuat konten-konten yang berguna. Dan hari ini demikian acara lihat-lihat yuk episode membuat equenzim. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Siap. Oke, jadi kita tutup. Kemudian kita isi tanggal ya. Hari ini tanggal 12 September. Dibuat September. Panen 12 Oktober, November, Desember. Ya. Oke, dadah.
enzim panen 1/310. 1 kilo molase, 3 kilo cacahan buah sayur, dan 10 liter air. Keseng ya, jorok banget deh. Ya, mari ini. Ya, udah habis. Ini pupuk organik padatnya kita taruh di mangga. Ya, sana yuk. Ini satu untuk satu ini itu lem enak. Soalnya ini sudah sangat karang. Yuk.